Menarik sekali terus terang, dan saya terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan ini ya. Karena memang sekarang ini dengan kondisi pandemi seperti ini banyak yang resah, turun ya, perlu resiliensi yang tinggi dan sebagainya. Oke, sebelum saya ngoceh banyak, saya ada video ya Ya. sedikit kenapa kok the psychology of success, growth mindset ini penting. Silakan. Nah, sebelum saya mulai pertanyaan saya, apa yang bisa diperoleh dari video tersebut? Kira-kira apa? Statement terakhir, Mbak. Apa itu? You never get feel until you try. Oke, ya. Nah, inilah Kayaknya. ya. Makasih Mas Yus. Oke. Nah, betul sekali apa yang dia sampaikan di sini. Oke. Ya, karena kita lihat tahu di sini bahwasanya balik lagi. Don't worry about failure. Worry about the chances you miss when you don't even try. Ya, jadi kalau tadi dikatakan bahwa kalau itu semua orang-orang yang sekarang ini dianggap orang sukses, dari mulai Michael Jordan, Oprah Winfrey, ya, semuanya Steve Jobs, apa mereka itu langsung out of the blue bisa jadi sukses? Enggak. Ya, nah ini yang kadang-kala kita suka lupa. Orang suka melihatnya sekarang, wah keren loh, Mas Kus, gitu ya. Oh keren loh, Mas Yus udah jadi apa? Mereka nggak tahu up and downs-nya seperti apa, bagaimana berjuangnya untuk sampai saat ini. Blood and tears katanya. Ya, nah inilah yang meskipun dikatakan bahwa milenial sekarang itu maunya cepat ya, proses, nggak nyelidikan proses, tetapi tetap aja ya hal ini harus dilalui. Nah, saya mencoba membahas ini yang sekarang yang lagi ngetren, makanya Mas Kus bawa ini adalah mindset. Itu adalah dari Carol Dweck ya, bukunya yang keren itu ya, Mindset, The New Psychology of Success. Nah, inilah yang tadi dikatakan bahwasanya kita harus memiliki ini, yang juga konsepnya ini kemudian dikembangkan juga oleh Angela Duckworth ya, tentang konsep grit. Nah, itu berdampingan. Karena kita juga harus katanya sampai dikatakan bahwa talent itu doesn't make grit. Ya, itu bahwa kita harus memang berusaha sendiri. Oke, nah coba kita kasih. Apa sih yang membuat seorang sukses, katanya si Carol? Apakah kecerdasan? Apakah pengetahuan? Apa kemampuan? Apa talenta? Apa itu kesempatan? Enggak. Enggak cukup itu semua. Tetapi yang jelas adalah harus memiliki suatu kepercayaan, kekuatan yang kita percaya bahwa semua orang itu bisa berkembang, bisa mengembangkan diri. Ya, kayak tadi kalau kita udah nggak percaya, udah langsung down dengan gagal berkali-kali. Michael Jordan sebelum sampai menjadi kayak gini udah gagal mencoba berpuluhan kali, gitu ya. Nah, untuk itulah kita mencoba membahas masalah growth. Apa sih growth mindset? Saya mencoba dalam bahasa Indonesia karena kalau di Genika sering diprotes sama Pak Ruki ya, Pak Mansus ya, makanya saya coba menggunakan bahasa Indonesia. Oke, growth mindset adalah satu pola pikir memahami bahwa kemampuan yang dimilikinya itu hanya merupakan just the beginning. Nah, jadi jangan menganggap bahwa oke, saya itu IQ-nya dari sononya itu udah superior. Jadi saya tenang, enggak. Ya, justru bahwa kemampuan dan bakat ini akan dapat terus berkembang dengan kerja keras dan dedikasi. Ya, dia mencoba memahami what's going on ya di dunia ini. Ya,
Nah, ini ingin mendapatkan proses belajar yang bermakna, memiliki pengaruh dalam hidupnya. Ya, jadi bukan begitu gagal terus langsung ya that's the end of the world. Ya, enggak. Ya, itu adalah tangga untuk melangkah ke tahap berikut. Nah, growth mindset pembahasan ini biasanya dihubungkan dengan masalah kegagalan. Kalau fixed mindset menilai suatu kegagalan itu sebagai suatu ketidakmampuan, ya, menilai bahwasanya ya udah kalau udah dapat gagal itu saya menjadi defensif, ya, menyalahkan pihak lain atau situasi. Kalau bicara karena ini banyak perlu juga tentang masalah locus of control. Kalau seorang yang fixed mindset biasanya itu adalah external locus of control. Jadi dia defensif. Ya ini sih karena waktunya mepet. Oh ini sih karena ini, tapi tidak berusaha untuk introspeksi sebenarnya apa yang salah ya. Ya, karena nggak suka dia akan kegagalan. Dia selalu berusaha untuk mencapai keberhasilan dalam waktu singkat atau cuma sekali coba. Nggak heran tadi dikatakan bahwa orang-orang yang di perusahaan gitu ya, ini mencarinya jangan yang orang yang sekali gagal langsung patah. Saya nggak mau ada tantangan. Nah, sedangkan kebalikannya, seseorang yang memiliki growth mindset, kegagalan itu dianggap sebagai suatu langkah kecil ya dalam mencapai keberhasilan. Jadi selalu mencoba mencari pembelajaran apa ya yang bisa diambil dari kegagalan tersebut. Karena dari kegagalan itu akan bisa melatih seseorang menjadi lebih kuat. Saya selalu ingat motonya Rosalind Roosevelt ya yang katanya bahwa things that won't kill you make you stronger. Ya, apapun itu ya hal yang menimpa diri Anda ya, kalau nggak sampai bikin mati itu membuat Anda kuat nanti. Ya, jadi sama halnya juga dengan kegagalan tadi, melatih seseorang menjadi lebih kuat. Kegagalan itu melatih seseorang menjadi lebih resilient, menjadi lebih dapat bangkit kembali. Dan dia juga bertanggung jawab ya dan menerima kegagalan itu karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Kita lihat perbedaan yang sangat mencolok antara fixed mindset dan growth mindset terkait dengan masalah kegagalan. Nah, di sini saya coba ambil sedikit karena ini dalam bahasa Inggris ya udah oke ya. Jadi yang di growth mindset itu memang kegagalan adalah opportunity to grow ya. I can learn to do anything I want. Menyukai adanya challenges ya. Feedback yang konstruktif juga dia selalu ingin hal-hal yang baru. Sedangkan yang satunya sesuai dengan judulnya adalah fixed mindset, I stick to what I know. Enggak, ya saya memang saya sudah familiar dengan hal yang ini. Saya udah PW istilahnya ya. Saya udah di dalam comfort zone yang ada. Ya. Nah, ada pemahaman yang salah tentang growth mindset ya yang mungkin harus disamakan. Katanya setiap orang memiliki growth mindset. Ya, mungkin ya, tetapi itu harus dilatih kembali. Ya, karena growth mindset itu tidak menetap karena dianggapnya di sini bersifat menetap karena tidak menetap. Nah, selalu berhubungan katanya juga growth mindset selalu berhubungan dengan pujian dan penghargaan. Enggak juga. Ya, karena kita harus memang melakukan sesuatu memang dengan kita memacu seseorang untuk menjadi growth mindset antara lain dengan kita memberikan pujian dan penghargaan. Tapi bukan itu ya yang merupakan end result. Oke. Nah, kenapa sih tadi dikatakan kita harus membahas mengenai growth mindset ini? Karena dengan adanya growth mindset maka karyawan bisa termotivasi, jadi bisa memiliki komitmen dan akhirnya berdampak positif pada iklim keseluruhan organisasi. Karyawan menjadi tidak mudah menyerah ya dengan adanya pandemi saat ini. Ya udah kita work from home katanya ya.
Nah, oh tadinya kan susah dan sebagainya, tapi sekarang justru lebih enjoy work from home atau work from WFA, bukan work from home aja, work from anywhere, ya bisa jadi kafe, bisa ini dan sebagainya, ya berdampak positif pada budaya pembelajaran dan pengembangan di organisasi sehingga akhirnya harus bisa meningkatkan keunggulan kompetitif dari organisasi itu buat organisasi. Terus buat apa dong buat saya? Untuk diri sendiri, karena kita kan selalu, kalau orang mikirnya kan apa, what's in it for me, apa yang saya peroleh dengan saya punya growth mindset. Ya, dengan saya memiliki growth mindset, maka saya menyadari bahwa kegagalan yang saya hadapi saat ini bukan berarti saya nggak mampu. Tadi Pak Kus, oh ini udah hebat Pak Kus, 30 tuh udah oke banget dengan kondisi yang seperti ini. Ya, mana orang sekarang aja orang cuma mau ikut yang gratisan, ya, atau ikut yang cuma ya paling-paling mahal 100 gitu ya. Ini apa membayar dengan apa amount tertentu meskipun belum secara apa seperti halnya kalau apa offline, tetapi ini sudah suatu langkah pertama yang bagus sekali ya di bulan Januari. Selamat Pak Gus. Ya, jadi melihat masalah sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Saya salut sekali sama Pak Gus. Saya tahu up and down-nya seperti apa. Ya, saya mengikuti dan saya salut di sini karena Pak Gus ini punya growth mindset. Ya, jadi lebih produktif, selalu mencari celah-celah baru, mengikuti updating dengan kondisi yang ada, lebih tangguh ya, resilient dan akhirnya juga bisa. Oh oke, sekarang maunya kayak gini nih, bikinnya buru-buru ke situ ya, dia nggak mau cuma sekedar apa menjadi itu dan sebagainya. Pernah kami juga mengundang Mas Put waktu itu di salah satu apa kuliah S2, kita bahas bersama-sama dan sangat-sangat menarik. Oke. Nah, apakah memang growth mindset tadi mendatang? No. Karena apa? Karena mindset itu tidak bersifat genetik. Ya, dan terdapat juga berbagai faktor dalam pembuatannya. Mindset juga enggak bersifat permanen. Jadi bisa berubah tidak. Mindset itu dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi dalam hidup. Jadi sehingga kalau ada orang yang mengatakan, aduh udah deh memang saya udah apa pecundang deh, I'm a loser. No, you are not. Yang mungkin waktunya aja. Tadi kita lihat yang apa video sebelumnya, kita lihat beberapa yang sekarang jadi selebritis dan sebagainya, mereka juga mengalami kegagalan. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau gitu? Karena seluruh ditanyanya adalah bagaimana peran organisasi dalam mengembangkan growth mindset. Ya, satu adalah organisasi ya di sini bisa membangun iklim kerja yang kondusif. Apa maksudnya? Ya, jangan sampai ya organisasi itu saking maunya apa namanya karyawannya itu bekerja dengan giat, maka memberikan reward dengan sistem apa namanya kuota dan sebagainya. Akhirnya muncullah apa yang disebut dengan aji kodok. Tahu kan aji kodok? Bilang atas, nendang bawah, ikut kiri kanan. Wah, itu gawat kan? Nah, malah bukan begitu. Jadi justru kita membangun iklim kerja yang kondusif di mana dibuat supaya saling mendukung, tidak sikut-sikutan, bukan egosentris, mari kita berkembang bersama. Itulah yang harus mulai dikembangkan di organisasi. Ya, prinsip mari berkembang bersama. Tidak usah harus memikirkan hanya diri sendiri. Pikirkanlah untuk tujuan organisasi. Yang kedua, memberikan kesempatan karyawan untuk mencoba dan berkreasi. Ya, jangan sampai belum udah itu mah ide yang nggak mungkin deh, atau itu dulu udah pernah dicoba tapi gagal ya aja coba aja. Kenapa tidak? Mungkin ada perbedaan dulu dengan yang sekarang. Ya. Yang ketiga adalah mengembangkan iklim kerja yang membolehkan adanya kesalahan, mentolerir adanya kesalahan.
Ya, oke. Saya pernah menjadi moderator waktu itu ya di salah satu CEO call. Ya. Nah, salah satu CEO waktu itu, saya lupa nama itunya. Jadi mereka itu memenangkan tender untuk membuat rumah ya dalam waktu sekian jam. Itu dari mulai nggak ada sampai ada. Nah, proses dalam berhasil mereka mendapat award itu ya dan akhirnya mendapatkan proyek membangun rumah banyak ya itu adalah dengan cara tadi ya membiarkan karyawan-karyawannya membuat program-program tertentu dan mungkin bisa aja salah ya oke nggak usah takut salah nggak apa-apa ya nanti ditolerir hanya memang jangan sampai dikatakan bahwa dengan katanya nggak apa-apa kalau salah terus saya salah lagi salah oh tidak ya harus ada memang jika ini belajarnya apa jangan terus diulangi kesalahan yang sama itu namanya keledai gitu ya nah, jadi memberikan kesempatan untuk adanya kesalahan tanpa adanya punishment ya nah memberikan juga reward ya pada karyawan yang dapat melakukan pembelajaran tadi dari kesalahan yang tadi buat dan kemudian mereka membuat lagi yang lebih baik. Nah sehingga hal ini akan membuat mereka lebih percaya diri bahwasanya oh ya saya masih bisa berproses. Oke, tadi adalah peran dari organisasi. Nah sekarang peran dari pemimpin apa? Ya dalam mengembangkan growth mindset ini. Nah sebagai seorang pemimpin, sebaiknya memberikan juga kesempatan bagi bawahan untuk mencoba dan belajar. Nah, seringkali pemimpin tidak memberikan kesempatan ini bisa karena satu, ya apa kira-kira takut tersaingi, ya. Kedua, ya memang nggak mau ngasih kesempatan ya ini lagi Pak Yus dibutuhkan di sini jangan deh jangan ikut belajar dulu nanti aja jangan ikut postdoc dulu nanti aja ya mau jadi guru besar tunggu dulu nanti aja tunggu sebentar masih sibuk ini Unpad masih butuh Kang Yus katanya gitu nah apakah iya gitu ya oke memberikan reward dan pujian bila bawahan membuat suatu pekerjaan yang baik. Ini sebenarnya suatu apa istilahnya permintaan yang sangat mudah, tetapi seringkali sukar untuk diberikan. Ya, karena kita tahu orang Indonesia itu susah aja 3 hal aja susah. Dulu tuh, sekarang aja apalagi. Ya, satu apa? Kata terima kasih, berkata maaf, dan berkata, please, tolong. Itu aja 3 aja susah. Kenapa kok saya harus berterima kasih sama office? Ya, kenapa kok saya harus berterima kasih sama yang lebih rendah? Gitu ya, kan itu udah pekerjaannya, misalnya. Ya, nah, apalagi menambah dengan adanya pujian. Oh, apa lain kan itu sudah kerjaannya. Saya ingat saya pernah memberikan training waktu itu pada sapi para perwira tinggi. Saya tanya, ini Pak, kalau anak buah melakukan kesalahan, ya, apa yang Bapak lakukan? Saya kasih hukuman dong, Bu. Oke. Terus sekarang pertanyaan yang kedua, kalau mereka melakukan sesuatu dengan benar, apa yang Bapak lakukan? Ya memang seharusnya, Bu. Nggak usah dikasih apa-apa. Memang seharusnya mereka melakukan dengan benar. Nah, ya itu yang kadang-kala ya kita tidak biasa seperti itu. Ya padahal kadang-kala orang sudah nggak tahu, didiemin aja. Cuman tahunya kalau salah dimarahin. Ya, padahal dia nggak tahu yang mana yang benarnya. Apa cuma salah dimarahin gitu. Nah, kalau waktu-waktu dia melakukan hal yang benar, diberikan pujian, hanya mengatakan oh that's good. Ya ini bagus, terima kasih. Udah apalagi pakai ditepuk-tepuk sama kami, udahlah bukan main, senang banget ya. Ya, oke. Itu udah membuat seseorang akan lebih confident. Ya. Nah,
Yang ketiga, apalagi, nah ini agak sedikit lebih menuntut seorang pemimpin ya dalam berperan sebagai seorang coach. Jadi memberikan dukungan pada waktu bawahan yang sedang mengalami kondisi yang quote unquote jatuh. Ya, lagi dalam kondisi low, karena kita tahu bahwa yang namanya manusia itu kan nggak selalu dalam kondisi yang selalu oke, ya. Nah, ini di sini pas lagi kondisinya lagi nggak bagus, lagi nggak enak, dia perlu somebody, ya. Nah, disinilah peran seorang atasan tahu ada apa sih, kok kayaknya baterainya ya. Oke, lagi bete nih, saya coba panggil, ada apa, ya. Cobalah lebih banyak mendengarkan bawahan. Ya, ada apa? Ya, seringkali yang terjadi di sini kalau atasan itu kan lebih banyak kan memberikan instruksi, banyak ngomongnya. Ya, padahal yang namanya komunikasi itu justru kalau nggak salah 60% itu lebih malah ya, itu adalah tuntutannya adalah mendengarkan. Ya, oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai seorang pemimpin juga kita harus bisa mengencourage ya, merangsang bawahan untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Tadi dikatakan keluar dari zona nyaman. Ya, jangan saya sudah biasanya seperti ini. Ya. Nah, kalau tadi kalau pendekatannya view kan itu selalu ya ada organisasi, ada pemimpinnya dan atau pemimpin dikaitkan dengan tim ya, dan yang terakhir adalah dari individu itu. Nah, kiat yang untuk dari individu apa sih? Ya. Nah, individu di sini orang bisa mengembangkan growth mindset-nya. Satu, ya, ini adalah terkait dengan informasi atau data yang sudah tertanam dalam dirinya di alam bawah sadar. Ya, nah sehingga kita harus mencoba mengubah informasi tadi di alam bawah sadar. Contohnya apa? Ya, saya sudah menganggap bahwa IQ itu given. Dan IQ itu adalah yang membuat seseorang itu berhasil. Itu udah ada di kepala saya sekian lama sampai masuk ke dalamnya. Nah, sehingga dengan satu banyak membaca, ya, sehingga informasi yang kita peroleh itu akurat dan terkini. Ya, sekarang ini kan banyak sekali hoax beredar. Ya, nah sehingga dengan kita banyak membaca juga kita melakukan check and recheck, maka hal ini juga bisa sebenarnya enggak begitu toh. Yang katanya orang itu enggak gitu. Yang dikatakan bahwa IQ itu segalanya enggak juga. Ya. Terus yang kedua tadi dikatakan bahwa kita perlu seseorang. Betul. Di sini adalah makanya penting sekali orang pemimpin itu berperan sebagai seorang coach, sebagai seorang mentor, sebagai seorang role model. Ya, bahkan penelitian yang saya tulis juga dalam salah satu buku saya adalah bahwa seorang generasi milenial mereka memang orang yang intinya ingin cepat ya, selalu ingin hal-hal baru, kreatif dan sebagainya. Hanya satu juga yang harus diingat dalam hal bekerja dengan generasi milenial adalah mereka menginginkan adanya seorang panutan, orang role model, seorang coach. Statement ini saya dapatkan tidak hanya dari para baby boomer, tidak hanya dari para generasi X, tapi juga dari para generasi milenial itu sendiri. Ya, jadi mereka sendiri mengakui, ya pada waktu saya melakukan workshop juga mereka sendiri mengakui mereka masih membutuhkan adanya seorang coach. Nah disinilah, ya padahal kalau yang namanya growth mindset tidak berlaku untuk milenial.
Ya, kita juga kadang-kadang juga perlu kalau when we are down, ya kita perlu seseorang ya yang untuk bilang kita mau sharing mau apa, nah itu perlu. Nah, yang ketiga, kalau tadi katakan growth mindset itu selalu terkait dengan masalah kadang-kadang self confidence ya, adanya masalah kegagalan, makanya kita harus melakukan apa yang disebut dengan afirmasi. Yes, I can. Ya, saya bisa. Ya, saya bisa bangkit. Saya bisa mencapai tujuan yang telah saya tetapkan. Tadi yang seperti kata Pak Sony sebelumnya. Oke, mau katanya Pak Sony mau jadi guru besar. Oke, put in your head that you can be guru besar katanya ya. Kang Yus ya, dan saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa waktu itu kalau lagi bimbingan saya katakan you can if you think you can. Ya, jadi pikiran kita itulah ada yang kalau di psikologi katakan ada yang disebut dengan self-fulfilling ya prophecy. Jadi otak kita itu akan berusaha untuk memenuhi ya apa yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan baik, kita mau ini, kita mau itu, itulah akhirnya alam semesta akan membantu kita. Saya juga sama Mas Gus, punya warung juga ya. Nah, dulu waktu saya mau di kantor, saya pas lewat, saya bilang saya mau juga nih ada di sini karena dekat rumah saya. Jadi saya bisa menyaji ngurusin anak waktu itu. Dan nggak tahu gimana, ternyata ada yang jual, nggak tahu gimana, ada rekan yang bisa memberikan kemudahan, tadi saya katakan alam semesta, ya, untuk akhirnya bisa membeli dan seterusnya. Ya, jadi put in your head, lakukan afirmasi. Saya bisa. Ya. Yang terakhir, untuk bisa mengembangkan growth mindset itu bisa juga dibantu dengan cara mendengarkan lagu-lagu yang dapat memberikan semangat. Terus terang saya juga lakukan itu. Saya waktu itu juga melakukan pada waktu saya menjadi menjadi audit konsultannya Ombudsman Indonesia. Kami menggunakan lagu We Are the Champion. Jadi dimasukkan kepada para CEO waktu itu, yes, we will be the champion. Ya, nah itu saya ingin minta bantuan dari Ibu Besar. Ada satu lagu yang liriknya begitu bagus, ya, yang bisa barangkali juga untuk meningkatkan our growth mind. Tadi kan I break my heart, I fought every game, I face the pain, ya, I rise and fall, ya, and then katanya the answer is all up to me. Ya, jadi seperti lanjutannya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sony, we have the vision and we've got the passion, ya, fight for it, ya. And believe that you can get it. Ya, nah ini kiat-kiat yang tadi growth mindset, bahwasanya kita punya harus punya mentor, kita harus melakukan afirmasi, kita punya lagu-lagu, barangkali bisa aja tadi One Moment in Time, bisa ada lagunya siapa namanya tadi, We Are the Champion, I Have a Dream. Nah itu kalau disampaikan terus-menerus, makanya kita juga menjadi akan begitu.